terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bumi? Terdengar bagus, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nasrinda dari SMP di Kediri. Kemudian yang saya hormati Ibu Umi ini menjadi host pada acara koordinasi mutu SMK tahun 2020. Terima kasih Bu Umi sudah membantu menjadi host. Mungkin nanti juga bisa membackup sebagai moderator juga apabila ada kendala teknis mengenai audio, karena kebetulan saya saat ini sedang mendampingi wakil koordinator bidang evaluasi menuju Pekalongan begitu. Baik, materi hari ini mengenai urban farm merupakan sistem microcontroller yang dikembangkan untuk pengolahan air yang dapat digunakan untuk tanaman hidroponik dan sebagainya. Nah, ini menarik, ini ada contoh baik yang dikembangkan oleh SMK Al-Masiyah di Kediri. Nah, mudah-mudahan ini dapat dikembangkan, dapat dicontoh oleh SMK-SMK yang lainnya, baik di sekolah nantinya oleh guru maupun masing-masing. Nah, Pak Kartindria Farid akan membahas dan menjelaskannya secara tuntas begitu ya Pak. Kan di sana. Nah, menariknya ini juga dapat dikontrol melalui jarak jauh gitu ya Pak, melalui aplikasi Android dan sebagainya. Baik. Selamat datang juga kepada para peserta SMK di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, maupun ada siswa yang sudah bergabung. Biasanya nanti bertahap bergabung. Dan ini juga sudah direkam room ini, sehingga nanti yang belum dapat mengikuti acara pada pagi hari ini nanti bisa disimak melalui channel YouTube-nya Direktorat SMK Dirjen Vokasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada narasumber dan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Farid. Terima kasih Pak Dadan atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dadan Suma, kemudian Bu Umi, dan Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Kartindria Farid Nugroho, cukup dipanggil Pak Farid. Saya selaku Kepala SMK Al-Marusyah Kota Kediri, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menyampaikan, memaparkan dan mempresentasikan salah satu dari siswa-siswi kami di SMK Al-Marusyah. Dan salah satu proyek itu memang kami namakan Urban Farm System. Sedikit perlu diketahui bahwasannya SMK Al-Marusyah adalah SMK yang berbasis kode pesantren Bapak Ibu. Sehingga siswa kami ini memperoleh dua kurikulum pembelajaran, yaitu pembelajaran di SMK di saat pagi menjelang siang sore, kemudian sore menjelang malam ini menjalankan pembelajaran untuk madrasah diniyah. Tentunya menjadi hambatan dan tantangan tersendiri ketika melaksanakan kurikulum ganda seperti itu. Akan tetapi bagi kami, insya Allah menjadi motivasi bagi kami sebagai para pendidik di SMK Manusia untuk memberikan semangat kepada anak-anak bahwasannya tidak menjadi halangan bahwa beban yang berat yang diemban oleh anak-anak kami untuk tidak menghalangi semakin berkembang sehingga bertambah
pengetahuan, life skill seperti itu. Nah, kembali ke proyek yang telah dijalankan oleh anak-anak kami beri nama Urban Farm System. Di sini tepatnya Urban Farm System versi 1. Memang ini baru pertama kali dibuat, sehingga kita namakan versi 1. Insya Allah nanti ke depan akan ada versi-versi berikutnya. Nah, Urban Farm versi 1 ini adalah satu sistem perangkat yang memanfaatkan microcontroller untuk mengendalikan secara jarak jauh. Apa saja yang dikendalikan pada Urban Farm System ini? Yang pertama adalah sistem pengolahan air limbah. Yang kedua adalah memantau dan mengontrol baku mutu air. Yang ketiga adalah mengontrol dan mengkondisikan nutrisi yang akan disalurkan ke tanaman, yakni hidroponik. Dan yang keempat adalah sistem pendistribusian air untuk pertanian hidroponik. Nah, di sini memilih hidroponik, kita pilih hidroponik karena memang asumsi kami adalah lahan perkotaan, gitu ya, sehingga nanti kita terapkannya di hidroponik. Oke, next. Nah, kembali menyegarkan kembali bahwa latar belakang dari kami, anak-anak kami melakukan proyek ini adalah dari bertambahnya jumlah warga, penduduk di asrama, gitu kan. Tentunya akan berdampak terhadap berkurangnya lahan terbuka. Di samping itu juga berpengaruh pada daya resap atau resapan air di tanah. Jika ini terdampak, maka tentunya akan menimbulkan pencemaran oleh air limbah. Dalam hal ini, dalam penelitian ini, anak-anak mengambil air limbahnya adalah air limbah rumah tangga, sehingga tingkat pencemarannya tidak terlalu tinggi dulu. Nah, sudah sering kita ketahui kalau pencemaran air limbah ini bisa jadi ditimbulkan karena warga itu membuang air limbah itu tidak pada resapan, tetapi pada saluran di luar, gitu kan. Nah, ini akan menimbulkan pencemaran. Nah, inilah menjadikan fokus bagaimana limbah yang dibuang keluar ini tidak langsung dibuang dulu, tetapi diolah dulu. Nah, sehingga baku mutu airnya menjadi lebih baik, gitu kan. Nah, ketika baku mutu air menjadi lebih baik, maka oleh anak-anak jangan dibuang, tetapi coba dimanfaatkan untuk pengairan tanaman hidroponik. Nah, sehingga ada produk tambahan lagi. Ketika digunakan untuk pengairan hidroponik, tentunya warga akan memperoleh produk lagi, yaitu sayur dari tanaman hidroponik itu sendiri. Next. Nah, akhirnya teman-teman dari anak-anak dari SMK Manusia membuat skema. Ini Urban Farm System nanti rancangannya seperti apa? Nah, ini rancangan gambaran dari kerja Urban Farm ini. Maka dari air limbah ini akan dimasukkan ke sistem pengolahan air menggunakan reservoir osmose atau RO. Kemudian dari air yang sudah diolah oleh Urban Farm System akan dikontrol nilai baku mutu airnya. Nah, ketika air baku mutu air ini sudah memenuhi standar, maka dimanfaatkan, dikontrol, kemudian untuk dimanfaatkan ke pengairan tanaman hidroponik. Tentunya ketika akan dialirkan ke tanaman hidroponik perlu apa nutrisi. Nah, disinilah Urban Farm System juga akan mengontrol berapa tingkat nutrisinya. Nah, skema yang akan dijalankan oleh anak-anak waktu itu. Next. Oke. Nah, selanjutnya sebelum mekanisme ini dijalankan, dari tim anak-anak ini menyusun rumusan masalah terlebih dahulu supaya anak-anak bisa lebih fokus apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana menyusun bahasa pemrograman sehingga dapat menampilkan hasil pembacaan mutu air. Karena kita melakukan pengolahan limbah, maka hasilnya pun juga harus dipantau. Hal ini baku mutu airnya nanti pada pH, suhu, dan TDS.
mesti ada pengamatan visual, yaitu dalam bentuk warna dan cita rasa, meskipun nanti tidak ditampilkan di sini. Kemudian permasalahan kedua yang akan dirumuskan adalah pemrograman ini berhasil dibuat, bagaimana menginstalasi sistem filtrasi air limbah tersebut dengan mikrokontroler. Nah, jadi ini nanti akan bahasa programan, kemudian diinstal dalam mikrokontroler. Kemudian setelah menjadi perangkat mikrokontroler, permasalahan berikutnya adalah bagaimana menginstal perangkat mikrokontroler tersebut pada sistem tanaman hidroponik. Ini menjadi suatu pertanyaan lagi, permasalahan lagi. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah selain menyusun perangkat-perangkat tersebut, perlu diadakan uji kualitas air dengan perbandingan air dari sumber tanah. Nah, jadi air yang sudah diolah oleh urban pump system ini hasilnya diuji dan dibandingkan dengan air sumber. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, dan yang kelima juga kan bagaimana mengoneksikan perangkat mikrokontroler ini perlu juga kita uji. Ada baku mutu air, kemudian hasil perbandingan baku mutu air, kemudian ditampilkan ke Android melalui jaringan internet. Ini jadi persoalan kelima. Nah, kita lanjut ke alat-alat dulu aja. Lanjut dulu, next. Nah, berikut ini alat-alat yang kita butuhkan dalam satu unit urban farm system, yaitu ada hidroponik sistem NFT, bisa kita lihat di gambar secara umum. Kemudian kita juga memerlukan bak penampung air limbah, berikut pompa dan filter airnya, sistem RO. Kemudian ada satu set mikrocontroller, di situ ada Arduino Uno, kemudian ada node MCU, sensor meliputi pH, suhu TDS, kemudian ultrasonik, turbidity, dan perangkat yang lain dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan nanti adalah panel surya sebagai backup cadangan energi. Dan yang terakhir adalah Android itu sendiri atau komputer bisa. Next. Nah, berikut saya tampilkan mekanisme kerja untuk menyusun urban map system. Jadi pekerjaan ini dimulai dari menginstalasi hidroponik terlebih dahulu. Jadi sebelum anak-anak membuat urban farm system microcontroller ini, dibuatlah media untuk hidroponik terlebih dahulu. Barulah dilanjutkan dengan pembuatan program urban farm system. Kemudian setelah dua perangkat ini sudah selesai, maka dilakukan pengujian. Nah, dilakukan pengujian dari hasil pemrograman tersebut, berhasil apa tidak, kita trial, gitu kan? Nah, yang kita trial tadi adalah baku mutu air. Kemudian kita juga menguji hasil tanaman dari sumber air, dari air yang berasal dari pengolahan air limbah melalui urban farm system. Oke, next. Nah, berikut gambaran kerja dari tim kami yang ada di lapangan. Anak-anak berserta dari guru pendamping ini membuat bagan kerja seperti itu. Jadi buat skema kerja di papan, kemudian membuat hidroponik, bisa dilihat di belakang saya, sudah dirakit. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun bahasa pemrograman, dan menyusun hardware-nya. Nah, kemudian dirangkai menjadi satu papan utama atau mainboard, ada LCD-nya, ada relay dan segala macamnya. Nah, kemudian dari perangkat tadi yang sudah jadi disusun dalam satu box, ya, juga bisa ditampilkan di layar ini, di boxnya. Kemudian kita dapat melihat dan mengontrol
mekanisme kerja urban farm system ini melalui Android. Itu bisa saya tampilkan di screenshot urban farm system. Nah, mungkin bisa disorot untuk yang aplikasi terbaru. Nah, ini bisa, oke. Ini bisa, ini tampilan yang terbaru yang dibuat oleh tim urban farm system. Ini kita bisa mengendalikan seluruh urban farm system ini dengan pengendali jarak jauh dalam pada Android. Kita bisa lihat di sini ada pembacaan TDS, kemudian kekeruhan, pH, kemudian suhu, bahkan kita bisa mengontrol debit air. Kita bisa mengontrol dari cukup dengan Android ini. Oke, terima kasih. Oke, untuk next, untuk slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi di awal saya juga menjelaskan bahwa data ini akan lebih akurat, lebih valid apabila kita melakukan serangkaian pengujian. Berikut ini saya tampilkan hasil pengujian baku mutu air yang dijalankan oleh anak-anak tim Urban Farm System. Kita membandingkan antara air tanah, air limbah sebelum diolah, dan air hasil olahan. Ini pengukuran dilakukan pada saat di bulan Maret, ya, jadi cukup lama. Nah, di sini ada nilai pH, TDS, suhu, dan kekeruhan atau NTU. Ini kita bandingkan. Jadi antara air tanah, kemudian air limbah sebelum dilakukan pengolahan, dan air hasil olahan setelah melalui urban farm system. Kemudian TDS juga sama. Kemudian ini suhu air, jadi bukan suhu ruangan. Kemudian kekeruhan atau NTU. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga melakukan pengukuran pertumbuhan tanaman. Jadi kami membandingkan pertumbuhan tanaman untuk pengairan dari air tanah dan pengairan yang airnya berasal dari olahan urban farm system. Yang kami ukur parameternya adalah ukuran diameter, pertumbuhan jumlah daun, dan pertambahan panjang tumbuhan itu sendiri. Ada diameter, kemudian ada jumlah daun, dan tanaman. Kita mengukurnya tiap minggu, jadi mulai dari minggu kedua, ketiga, keempat, hingga minggu ke-8. Ini tanamannya. Memang ada sedikit perbedaan antara hidroponik yang diairi dengan air tanah dengan air hasil olahan. Tetapi saya kira tidak terlalu signifikan untuk perbedaan pertumbuhan. Oke, next. Next lagi. Satu lagi. Oke. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, ini adalah implementasi kami di lapangan. Jadi memiliki kebun percobaan untuk hidroponik. Yang kami tampilkan di sini ada 4 sistem NFT untuk percobaan. Jadi awal dulu kita melakukan percobaan, kemudian di kebun pun juga kita tampilkan untuk kontrol manual, Bapak. Jadi di situ ada layar LCD-nya untuk kontrol manual apabila sewaktu-waktu dari anak-anak ingin mengetahui kondisi tanaman jika anak-anak ini tidak membawa HP. Ini bisa dikontrol secara manual. Kemudian next. Berikut ini perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jadi selalu dipantau untuk progresnya dan kalkulasi tanaman. Ketika memasuki masa panen, dari tim
urban farm system mulai mempersiapkan bibitnya. Oke, kita mundur ke tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, progres urban farm system ini sudah berjalan dari semenjak memunculkan ide ini hingga saat ini lebih kurang 1 tahun. Tetapi pekerjaan untuk menyusun urban farm system ini kami membutuhkan waktu, anak-anak membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Dan alhamdulillah menurut kami tentunya masih banyak kekurangan, tetapi hasil ini cukup membanggakan bagi kami. Setidaknya sudah memberikan bukti bahwa anak-anak di tempat kami ada keinginan kuat untuk mengembangkan diri. Jadi tidak terbatas pada ilmunya yang di jurusan komputer jaringan ataupun multimedia, tetapi implementasi di lapangan. Nah, salah satu penerapannya atau di lapangan adalah kita mengkoneksikan antara IT dengan pertanian. Nah, berikut adalah tindak lanjut yang rencana akan kami lanjutkan ke depan. Jadi memperbanyak anak-anak yang terlibat pada proses produksi urban farm system, kemudian memperbanyak kebutuhan sarana prasarana secara kontinu, kemudian meningkatkan volume secara bertahap, diperlukan perencanaan produksi, dan selalu melakukan pembinaan berkala, khususnya dalam perawatan urban farm system. 1 unit urban farm system ini dapat digunakan untuk mengaliri 9 unit NFT. Untuk saat ini kami masih menjalankan 4 unit NFT. Saya kira itu sekilas Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih enak kalau kita diskusi. Gitu Pak Dadan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak atas paparannya Pak. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menanyakan melalui chat. Silakan tuliskan chat, kemudian kirim ke panelis, ataupun ingin bertanya langsung kepada narasumber pada hari ini, silahkan ya, dengan mengklik icon raise hand. Baik, sebelum ke peserta Pak yang akan diskusinya bertanya Pak, saya juga tertarik ingin bertanya Pak. Yang pertama, ini memerlukan biaya berapa untuk membuat farm system tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah jenis tanaman apa saja yang dapat digunakan atau yang cocok menggunakan sistem ini. Mungkin itu dulu Pak, 2 pertanyaan dulu nih dari saya dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Dadan, terima kasih pertanyaannya. Ini langsung saya jawab Pak Dadan ya. Monggo Pak. Oke. Sebenarnya tidak terlalu mahal Pak Dadan untuk urban farm systemnya sendiri. Jadi kalau kami jumlah itu yang paling mahal ini adalah di sistem RO yang ada di dalam. Mungkin kameramen bisa menunjukkan. Jadi sebelum saya jawab berapa biayanya gitu Pak nggih. Jadi ini kita perlihatkan ya perangkatnya. Jadi supaya agak sedikit. Nah ini. Jadi yang cukup mahal itu justru di filter RO Bapak. Ini yang menghabiskan biaya cukup mahal. Kemudian jadi di sini ada RO-nya. Kemudian di sini ada geser ke kiri. Nah, di sini ada sensor, di sini ada, ini tidak terlalu mahal sebenarnya. Oke. Kemudian yang bawah ini, yang ini mainboard-nya. Ini sama box-nya. Oke, cukup. Nah, keseluruhan yang kita butuhkan untuk biayanya, untuk barang-barangnya saja Bapak, jadi kita tidak mengkalkulasi untuk tenaganya. Kami belum mengkalkulasi ke sana. Ini kemarin kita menghabiskan biaya di kisaran 3 juta Bapak. Dari RU-nya sendiri kita sudah kena biaya sekitar 1.700.000 sekian gitu kan. Nah, kemudian untuk sensor, LCD dan lain-lain sekitar 1.500.000 sampailah. Jadi estimasi biaya kami 3 juta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami menggunakan tanaman hidroponik, kami menggunakan sistem hidroponik, tanaman yang
kami kembangkan di sini yang pertama adalah sawi pakcoy. Kemudian yang kedua selada, Bapak. Selada. Ada kangkung. Kemudian yang keempat bayam. Nah, kita pernah mencoba empat-empatnya, tetapi yang paling mudah bagi anak-anak di sini perawatannya adalah sawi pakcoy, Bapak. Ini yang paling sering kita gunakan dan anak-anak mudah untuk merawat karena ya dari tanaman bayam, kemudian dari selada, ini memang untuk anak-anak di tempat kami ini agak kesulitan. Meskipun kami sebenarnya juga sudah bekerja dengan komunitas hidroponik. Jadi itu Pak Dadan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan cukup puas. Ya, baik. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan nih Pak. Tarik Pak. Ya, Selanjutnya Pak, ini kan pengairan secara otomatis ya Pak. Nah, ya, bagaimana Pak kalau misalkan ada kendala putus aliran listrik, begitu Pak? Apakah ada UPS-nya atau penanganannya seperti apa kalau misalkan putus aliran listriknya? Ya, Bapak, terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya ini kan untuk mengaliri, apakah bisa digunakan juga sebagai penyiraman otomatis Pak? Jadi menyiram tanaman, kalau ini kan mengairi gitu ya. Nah, kalau fungsi sebagai penyiraman, apakah bisa ada potensi ke sana Pak? Ya, Bapak, untuk backup energi kita bisa pasang panel surya, Bapak. Jadi mungkin di slide-nya bisa ditampilkan dan bahan. Itu kita menyiapkan dalam bentuk panel. Hanya saja kami belum bisa membawa ke sini karena ada sebenarnya Bapak, ada UPS-nya untuk penyimpanan energi. Kita juga sudah menyiapkan di panel surya. Jadi itu yang bisa kita berikan solusinya, Bapak. Kemudian yang berikutnya, apakah ini bisa digunakan untuk penyiraman otomatis? Sangat bisa, Bapak. Karena di urban farm system sendiri ini sudah ada kontrol debit air, Bapak. Jadi pompa ini bisa mungkin di sini bisa dikontrol. Jadi kita bisa mengatur debit penyiraman air, Bapak. Mungkin yang untuk atau dibawa ke sana, jadi bisa ada pompanya. Bapak, intinya bisa karena di sini memang ada pompa air yang memang bisa kita kontrol baik manual maupun otomatis. Jadi kalau nanti agak maju bisa. Nah, ini bisa ditunjukkan di sini. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan ke saluran. Nah, ini kita bisa kontrol dengan HP. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur untuk seberapa banyak debit yang dibutuhkan pada penyiraman. Gitu, Bapak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti ada pertanyaan Pak, tapi kita jawab pertanyaan dari peserta Pak. Pertama Pak? ada dari atas nama Pak Tugi Hartono. Beliau menanyakan mengenai aplikasi yang digunakan untuk mengkoneksikan dengan Android-nya apa gitu Pak ya. Aplikasi yang digunakan untuk mengkoneksikan Android-nya. Itu mungkin pertanyaan dari Pak Tugi Pak. Silakan Pak. Oke. Siap Bapak, jadi ini kita masih menggunakan aplikasi Blink Bapak. Jadi untuk pembelajaran yang paling mudah, ini kita menggunakan aplikasi Blink, karena kita dapat secara gratis Pak di Play Store. Kalau ingin meningkatkan level lagi ya, monggo Pak. Tapi ada berbayar gitu ya. Gitu Bapak, jadi kita pakai Blink untuk pembelajaran di sini, jadi free. Ya, baik. Jadi aplikasi yang digunakan aplikasi Blink. Jadi mudah-mudahan ini Pak
Rugi sudah dijawab dengan jelas ya Pak. Siap, Aplikasi yang Pak. free ataupun ada aplikasi yang berbayar begitu ya Pak ya. Iya. Tergantung ininya. Silakan mungkin coba-coba mungkin untuk awal bisa yang free, untuk meningkatkan fitur ataupun fasilitas yang lainnya bisa berbayar. Kemudian ya, pertanyaan yang kedua dari Ibu Isri Widodo. Nah ini pertanyaannya, seberapa besar efektivitas pengolahan hidroponik secara manual dengan menggunakan microcontroller. Nah, jadi perbandingan efektivitasnya ini Pak, pengolahan hidroponik dengan manual dan dengan microcontroller. Seberapa besar Pak efektivitasnya? Oke. Seberapa besarkah efisiensi penggunaan urban farm system ketika dibandingkan pengolahan manual? Begini, Pak Dadan. Jadi urban farm system ini kan digitalisasi, Bapak. Jadi digitalisasi pertanian, istilahnya seperti itu. Bisa kita katakan efektif, bisa kita katakan efisien ketika kita memiliki banyak kesibukan dan tidak bisa setiap hari kita memantau tanaman tersebut, gitu kan? Nah, bisa jadi dikatakan kurang efektif atau kurang efisien ketika nanti kita berbicara masalah cost misalkan untuk biaya. Akan tetapi urban farm system ini mampu mengcover 9 unit NFT, Bapak. Jadi satu unit NFT ini ada 4 baris. Ini yang NFT yang mini, NFT ini kita bisa pasang sebanyak, kita paralel untuk 9 unit. Nah, kita bisa menilai sendiri kira-kira seberapa efektifkah nih. Kalau menurut kami cukup efektif, Bapak, karena kalau kita secara manual tiap hari memantau, sedangkan kita kegiatan keluar gitu kan, kita cukup bisa memantau proses perkembangan sirkulasi air, kemudian tanaman itu sendiri, nutrisinya gitu kan. Ini melalui jarak jauh. Jadi kita juga lebih efisien dan efektif di pengelolaan waktu kita. Nah, ini akan semakin efektif lagi kalau urban farm system ini kita terapkan di jumlah NFT skala lebih banyak lagi, Bapak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini akan semakin efisien dan efektif ketika NFT yang kita pasang pada urban farm system ini makin banyak. Jadi kita pasang minimal 9 gitu, itu lebih memudahkan kita untuk memantau tanaman. Seperti itu, Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabnya. Selanjutnya penanya dari Pak Sahrul Pertiwi ini. Pertanyaannya, program yang dipakai untuk microcontrollernya apa mungkin ini Pak? Jadi gimana Pak? Mengenai program yang untuk flash microcontrollernya Pak. Untuk perangkatnya Bapak, yang di-flashkan kayaknya Pak nih, yang di-flashkan ke microcontroller apa gitu? Apakah mungkin bahasa pemrograman atau apa? Jelaskan gitu. Iya. Untuk microcontroller yang kita gunakan itu adalah Arduino, Bapak. Arduino, kemudian node MCU untuk tipenya ESP8266 dengan bahasa pemrograman bahasa C, gitu Bapak. Nah, kita memakai dua perangkat itu supaya apa? Untuk sensor ya, sensor yang kita pasang pada alat ini bisa mengcover cukup banyak, Bapak. Karena kita ada sensor pH, ada sensor TDS, ada turbidity, kemudian ada kontrol pompa nutrisi, kemudian ada kontrol pompa untuk hidroponik. Maka kita menggunakan kombinasi Arduino dan node MCU, kemudian ya tadi ESP8266 gitu, dengan bahasa pemrograman bahasa C. Gitu, Bapak.
Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Basi, kemudian Arduino, menggunakan microcontroller Arduino, ya begitu ya, Pak? Ya, jadi untuk Rodensia Luna ini memang kita pasang untuk bisa terhubung dengan internet, Bapak. Baik, baik. Ya. Nah, baik. Itu sudah terjawab, Pak. Pertanyaan tentang aplikasi apa, nah sudah terjawab oleh Pak Farid. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, nih ada yang bertanya Pak mengenai apa ini? Ini sepertinya bertanya melalui tadi dari SMK dari Kepri ini, dari Pak Yusmar Arvin Tulus dari SMK Mayang Kabupaten Kuta Provinsi Kepulauan Riau. Beliau akan bertanya apakah tidak ada efek kimia atau biologi seperti bakteri yang merugikan pada hasil panen hidroponik tersebut, begitu. Siap, Bapak. Untuk pengujian ilmiah dari tanaman hidroponik memang belum kita lakukan, Bapak. Jadi kita tidak melakukan pengujian secara ilmiah pada tanamannya, gitu. Tetapi kita melakukan pengujiannya itu di airnya, Bapak. Jadi kalau kita sudah menguji di air dengan baku mutu air yang sudah sesuai dengan standar minimal, tentunya tidak akan memberikan dampak yang berbahaya pada tanaman itu sendiri, Bapak. Jadi untuk tanamannya memang kita tidak melakukan pengujian laboratorium, gitu kan? Karena ini tanaman sayur bagi kami, sedangkan air yang sudah kita gunakan sudah terkontrol dengan baik baku mutunya, maka menurut kami tidak perlu kita lakukan pengujian. Kecuali kalau memang kita ada orientasi marketing ke suatu industri atau supermarket tertentu, Bapak, maka memang itu diperlukan, gitu kan? Jadi menurut kami baiknya kalau untuk marketnya adalah pasar premium misalkan gitu, Bapak, ya, itu memang diperlukan untuk pengujian laboratorium apakah tanaman ini mengandung bakteri atau mengandung kuman dan segala macam. Memang sebaiknya perlu diperhitungkan. Hanya saja karena kami pada kapasitas sebagai pembelajaran dan pemenuhan pada lingkup yang kecil, kami belum melakukan seperti itu, Bapak. Pak Dadan, ini ada Pak Rinsucho Raisen, boleh kita bukannya? Pak Dadan, halo. Pak Farid, kita kasih baik Pak, terima kasih. Ya, Bu, silakan. Silakan Pak Ari, halo. Halo Pak Ari. Pak Ari, halo. Halo Pak Ari. Halo. Halo. Ya silakan Bapak pertanyaannya. Oh iya, tadi sudah saya chat ya Bu ya. Oh udah di chat. Iya. Tidak mau bertanya lagi secara langsung? Iya baik, saya bacakan aja. Bapak menarik sekali untuk penjelasan Bapak mengenai urban farming ini sudah menggunakan microcontroller ya, bagus banget. Kemudian untuk adjust pH-nya ini Pak menggunakan larutan apa Pak untuk pH daunnya? Kemudian di set berapa pH dan TDS-nya di angka berapa gitu Pak? Sehingga kapan adjust pH itu dilakukan ataupun adjust TDS itu dilakukan. Kemudian apakah di set ada setting waktunya atau sensor itu saja yang bekerja ketika pH-nya tidak memenuhi, kemudian alat itu bekerja atau bagaimana? Kemudian untuk sensor ultrasonik ini gunanya untuk apa, Bapak? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu Ari. Silakan Pak Farid untuk menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya diborong semua Bu Umi ya. Iya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Keren banget. Saya mulai yang paling gampang dulu aja Bu ya. Oke, Iya, Bu. Pak. Jadi untuk pH ini kami kontrolnya manual juga. Jadi tiap hari anak-anak selain di lapangan juga ngontrol. Kemudian di sini kita juga memantau untuk pH-nya dapat melalui Android. Jadi kita bisa menampilkan grafik untuk pH
Ini hanya pemantauan saja. Kemudian apabila pH ini tidak sesuai standar, yaitu di angka 5 sampai 7 untuk tanaman hidroponik, maka kami memang masih mengontrol, memperbaiki pH itu secara manual, Bu. Jadi pH down sama pH up itu memang harus kita berikan penambahan itu secara manual. Jadi kita belum otomatis untuk di lapangan, Bu, kadang-kadang ada errornya. Tapi pada dasarnya di sini sudah ada tangki nutrisi, Bu. Sebenarnya kita kalau ingin mau merubah seperti ini ada tangki nutrisi, di sini juga ada larutan yang mengatur pH di sini, Bu. Nah, ini kita sebenarnya bisa ngatur. Cuma kadang-kadang di lapangan anak-anak kan tidak membawa Android gitu kan, seringkali nggak membawa sehingga mereka manual. Tetapi kita bisa kontrol melalui ini, Bu. Jadi ada nutrisi, jadi kita bisa meng-on off-kan. Nah, ini di sini kita ada on off-nya untuk. Nah, ini kita nanti bisa akan agak ke sini. Nanti di sini penambahannya secara bertahap. Ini tetes demi tetes seperti itu, cukup lama. Kita belum bisa kita setting tadi. Nah, ini untuk kalau kita ingin mengontrol dari jarak jauh. Oh, pH-nya tidak sesuai. Oh, pH-nya sudah sesuai. Maka kalau tidak sesuai kita bisa nambahkan. Nah, ini mengendalikan pH seperti ini. Jadi nutrisinya. Jadi pengendaliannya masih ini ya dari kita ya, maksudnya tidak otomatis dia menambahkan gitu atau bagaimana, Pak? Kalau di lapangan dilakukan secara manual, Ibu. Tetapi kalau kita jarak jauh sebenarnya bisa, Bu, ya. Jadi kita sudah memberikan di sini aplikasi, sudah ada pompanya untuk nutrisi, kita tinggal nambahkan saja seperti ini. Oh, gitu. Itu nanti otomatis. Terima kasih, Bapak. Ya. Yang sensor ultrasonik tadi, Pak, untuk apa? Sensor ultrasonik, Pak. Oh iya, sensor ultrasonik. Nah, jadi lupa, Bu, saya. Oke. Sensor ultrasonik bisa di-shoot di sini, Bapak. Nah, ini sensor ultrasonik, ini kan tangki kita terbuka. Di sini fungsinya adalah untuk mengatur volume, Bapak. Nah, mengatur volume dalam tangki. Ini prototip kami. Jadi dia akan bekerja secara otomatis, Ibu. Dia akan bekerja secara otomatis. Ketika kita bisa setting, kita mau volume katakanlah sudah 30%, maka dia akan menyala dengan sendirinya untuk mengalirkan air. Kemudian kalau sudah terisi penuh, katakanlah kita setting 70% dari volume tangki, maka dia akan dengan sendirinya berhenti. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi untuk mengatur sistem pengairan ke hidroponiknya seperti itu. Oh, ya baik, Bapak. Terima kasih penjelasannya, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan lancar dan bisa semakin berkembang ini alatnya, Bapak. Amin. Amin. Keren banget ya, Bu. Oh, keren banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke SMK se-Indonesia ini. Amin. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh di kolom chat atau raise hand, nanti saya akan bantu. Silakan Pak Dadan. Halo Pak Dadan, silakan. Halo Pak Dadan. Kalau Pak Dadan terkendala, berarti saya coba bacakan. Pak Farid, ini ada dari Sri Widodo. Bapak mungkin ya, Sri Widodo. Pak Farid bertanya, berarti belum ada microcontroller. Jika ada kesulitan, jika tidak ada kesesuaian, maka auto tindakannya masih perlu pengembangan ya Pak? Gimana, Ibu? Pak Farid. Iya. Saya ulang pertanyaannya. Iya. Pak Farid, berarti belum ada feedback microcontroller. Jika tidak ada kesesuaian, maka auto tindakannya masih perlu pengembangan. Ya Bu Umi, betul. Jadi disampaikan ke Pak Sri Widodo, memang untuk feedback microcontrollernya memang belum bisa kita tampilkan. Jadi memang kita masih perlu pengembangan lagi. Betul, terima kasih Mas.
Tadi Pak Dadan baca sampai mana ya? Tadi baca sampai mana ya? Sebentar. Iya, iya. Ya, gimana Bu? Tadi baca sampai mana ya Pak? Oh iya, ada yang bertanya tentang daftar hadir tidak ada, tapi langsung terekam otomatis di sistem Webex-nya. Oke, sekarang ini ada pertanyaan Pak, materinya boleh di-share nggak Pak? Materinya boleh di-share? Boleh. Kita berbagi ilmu kok, Bu. Nanti minta ke Pak Dadan mungkin ya Pak ya, linknya ya. Ya, siap Ibu. Pak, ini ada pertanyaan dari Abdul Kai. Mohon Ya. bisa materi program dan perencanaan. Izin menambahkan Bu. Oh iya. Nih, di sini ada yang menanyakan yang tadi ya, bisa materi pemrograman dan perencanaan program Ya. dan aplikasi sampai teknik modul yang bisa apakah bisa di-share. Nah, apakah ya Bu Abdul kan nih. Jadi dengan pertanyaannya apakah itu pertanyaan tadi. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya saya sendiri, apakah kalau dengan perencanaan tadi sampai dengan teknik modul yang digunakan sudah di share itu peserta itu mampu membuat atau harus ada pendampingan gitu Pak maksudnya? Oke. Untuk kemudian materi mungkin kamu yang menjadi belum bisa kami share itu adalah source code aplikasinya Bapak. Jadi ini yang agak mohon maaf, jadi belum bisa kami share. Tapi kalau untuk materi, kemudian mekanisme perencanaan kerja, kemudian bagaimana di hidroponiknya, insya Allah kami bisa share. Hanya saja yang menjadi dapur kami adalah di source code-nya. Jadi sumber kodenya itu memang ada cipta istilahnya seperti itulah, ada anak-anak yang mengerjakan. Gitu Bapak. Kalau ya, materi bisa. Okay. Baik, terima kasih Pak. Siap. Memang mengenai ini kan dikembangkan oleh SMK, mungkin dalam tahap pengembangan penyempurnaan program, alat dan sebagainya. Jadi untuk materi umum nanti bisa kita share ke peserta yang hadir dan peserta nanti yang melalui YouTube di SMK. Ini alat ini Pak? Iya. Barangkali ada SMK misalkan mengembangkan sebagian tadi dengan hasil tersebut, mekanisme apa Pak? Ini apakah ada pelatihan, menggunakan pelatihan? Nah, apakah bisa? Nah, prosedurnya bagaimana? Apakah bisa dilakukan satu kabupaten kota ataupun provinsi barang yang berminat begitu? Iya, dan prinsipnya welcome untuk saling menukar ilmu. Jadi bisa nanti kita saling tukar untuk pelatihan, mekanisme melalui pelatihan atau dengan pengimbasan seperti itu. Jadi monggo nanti bisa kita sama-sama belajar lah Pak. Jadi bisa kita dari grup misalkan ini harus seperti apa mekanismenya untuk jalankan seperti ini, mungkin kita bisa memberikan masukan. Nah, apakah nanti metodenya melalui pelatihan, monggo. Atau kita harus tatap muka, atau kita misalkan membuat pertemuan lagi seperti ini, monggo. Jadi kita bisa mengagendakan seperti itu. Nah, untuk tambahan saja Bapak, kita untuk bisa men-share ke anak-anak, tentunya kita memiliki wadah Bapak. Sama, saya kira di setiap sekolah juga sama. Ini memiliki wadah tersendiri dan kita juga ada yang namanya karya ilmiah robotik di situ ya. Jadi dua unit ini saling berkolaborasi Bapak. Jadi ada bentuk satu produk yang namanya Urban Farm System. Jadi kerja bersama-sama di situ, kemudian kita dampingi, kemudian kita arahkan dan ini dilakukan harus secara intensif Bapak. Jadi dikerjakan terus-menerus sehingga anak-anak betul-betul bisa menerima ilmu itu. Jadi tidak bisa dalam satu event, tidak. Jadi kita merencanakan itu cukup lama dan harus kontinu Bapak. Sedangkan kalau lembaga lain, monggo kita bisa saling sharing ilmu melalui grup atau melalui pertemuan seperti ini lagi. Gitu Bapak.
Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan secara ini pribadi, apakah ada alat yang serupa sebelumnya atau referensi sebelumnya Pak, alat yang serupa dengan ini yang sudah ada gitu ya. Nah, kemudian kalau ada, apa perbedaannya gitu ya Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi lain ataupun di masyarakat sekitar, desa dan sebagainya, Pak. Itu, Pak. Oke, siap Pak Dadan. Ini pertanyaan pertama, ada alat yang seperti ini, referensi seperti ini. Sebenarnya kalau kita buka di YouTube itu ada Bapak ya. Cuman di sini perbedaannya di mana gitu kan. Jadi kalau yang ada kita bisa ngelihat di YouTube itu ada. Jadi sistem kontrol untuk hidroponik itu memang ada. Nah, menurut kami perbedaannya adalah yang pertama dari sisi biaya Bapak. Dari sisi biaya menurut kami ini relatif sangat terjangkau. Dan selama 1 tahun ini belum ada penggantian spek ya, jadi belum ada penggantian part sama sekali. Jadi perawatannya relatif lebih mudah untuk dari perawatan, dan kemudian kontrol ini dapat kita kendalikan melalui jarak jauh Pak. Jadi mungkin di produk yang lain bentuknya aplikasi yang terpasang di industri tersebut, di lahan tersebut. Sedangkan di tempat kami bisa memantaunya melalui Android secara online. Itu menurut kami gitu Bapak ya. Kemudian apakah ini sudah diimplementasikan di mana saja gitu kan? Untuk sementara ini memang yang sudah dijalankan di tempat kami saja Bapak. Di tempat kami, akan tetapi kami sudah melakukan sosialisasi Bapak. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah maupun beberapa rekanan Bapak. Jadi istilahnya kami juga memperkenalkan aplikasi ini, Urban Farm System ini ke sekolah pertanian. Sosialisasi di Jember Bapak. Jember. Ini karena kita ada koneksi seperti itu. Kemudian dari relasi industri ini kita hanya sosialisasi saja dengan tujuan kita mengarah ke kerjasama studinya. Seperti itu Bapak yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya mungkin nanti bisa dikembangkan Amin. Untuk pemberdayaan masyarakat sekitar atau desa gitu ya Pak. Iya Bapak. Untuk tanaman-tanamannya. Nah, kalau di SMK Bapak sendiri tadi mungkin ditegaskan Pak, sudah ada berapa alat, kemudian sudah ada berapa tanaman yang dihasilkan, tanaman tersebut secara ekonomi seperti apa Pak? Secara ekonomi dijual kemana, kemudian sudah menghasilkan rupiah, dan untuk siswa juga Pak. Ya. Kalau kan di direktur ada program. Ini alat ini baru hasil panen, oke. Jadi Urban Farm System yang kami buat ini memang baru 1 Bapak. Kemudian ada 1 pengembangan karena kami berkolaborasi dengan lembaga lain. Ini yang sudah dioperasi selama ini baru 1 panen. Jadi kalau kita menghitungnya ini sudah kita 4 kali panen lebih Bapak. Jadi selama ini kita sudah melakukan panen 4 kali. Terus apakah menghasilkan berapa rupiah nih? Karena kami masih untuk memenuhi konsumsi untuk asrama. Jadi kami belum bisa mengarah ke penjualan, gitu kan? Kita belum bisa mengarah ke penjualan. Jadi kalau kita menghitung
berapa rupiahnya memang kita belum bisa memberikan informasi secara valid gitu kan, karena memang produksi kami memang untuk konsumsi untuk anak-anak di asrama. Ya tentunya harapannya kita memperluas lagi. Jadi kami masih mengoperasikan satu unit urban farm system ini untuk 4 unit NFT. Jadi kita baru bisa memproduksi 4 unit NFT. Satu NFT ini ada 4 baris. Jadi secara ekonomi ya kita belum bisa menjelaskan arah ke sana karena memang untuk konsumsi pribadi di asrama sendiri. Itu Pak Dadan. Baik Pak. Jadi masih memenuhi Pak Dadan, ini ada yang tulis ya. Boleh Bu, Biar silakan. Pak Sri, Bapaknya Bu Sri Widodo. Halo. Silakan Bapak. Tes. Suaranya jelas nggih? Jelas Pak, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Isri Widodo dari SMK Ma'arif Salam Magelang, Bapak Ibu. Seperti yang saya tanyakan di chat tadi, ini menyambung yang di chat tadi, kurang marem kalau cuma pakai chat Pak, Ibu. Pak Farid, pertama saya apresiasi apa yang dilakukan oleh SMK Al-Mahrusyah. Salut buat Bapak Farid. Untuk pengembangan ke depan, sekarang ini sensor-sensor ini hanya baru menyatakan parameter ya Pak ya. Misalnya pH-nya berapa, suhunya berapa, TDS-nya berapa. Cuma belum ada feedback ke microcontroller untuk tindak lanjutnya. Jadi misalnya kalau pH itu rendah, maka pengembangannya nanti berarti harus menggerakkan penaik pH. Kemudian kalau pH-nya turun, berarti microcontroller harus memerintahkan perangkat atau device untuk menaikkan pH. Kemudian untuk nutrisi, kalau nutrisinya kurang, maka microcontroller harus misalnya menggerakkan motor untuk menambah suplai nutrisi. Kiranya seperti itu Pak. Mungkin ini sebagai masukan dari saya. Sekali lagi salut buat SMK Al-Mahrusyah. Terima kasih Pak Sri Widodo. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah kita kembangkan ke depan Bapak. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Ya, baik Bumi, terima kasih Bumi. Barangkali ada yang chat ke Veripat Gohost ataupun biasanya ada yang Veripat Gohost, mungkin bisa dicek. Mungkin ada yang bertanya ke sana. Biasanya mengirimnya itu ada yang ke panelis, ada yang ke host dan sebagainya. Iya, bentar. Tadi Pak Yaya udah belum Pak? Yang melihat contoh perangkat miniaturnya sudah ya? Iya, tadi sudah. Kalau mau tunjukkan lagi juga nggak apa-apa Bu. Mungkin. Boleh Pak. Iya. Pak. Jadi untuk sebentar sini. Jadi ini mekanisme kerjanya. Ini seolah-olah di sini adalah tangki air limbah. Nah, kemudian tangki air limbah ini akan kita pompa naik. Naiknya ini otomatis dikendalikan dari sensor ultrasonik ini. Jadi ketika tangki ini kosong, maka sensor ultrasonik ini akan memerintahkan untuk pompa dari limbah akan mengalir melalui filter RO. Nah, ketika nanti ini sistem RO-nya, ketika nanti tangki ini sudah penuh, dari air yang sudah diolah sudah penuh, maka nanti dia akan otomatis off.
otomatis off seperti ini. Kemudian nanti akan terbaca berapa pH, berapa suhu, berapa TDS, dan turbidity-nya. Nah, nanti akan terbaca melalui aplikasi Blink ini. Nah, ketika semua parameter ukur ini sudah memenuhi standar baku mutu, maka kita bisa memindahkan dari tangki pertama ini ke tangki kedua. Nah, seperti ini kita off, kita nyalakan. Nah, ini akan nyala. Dia akan mengisi sesuai dengan perintah yang kita berikan pada. Nah, kemudian kita bisa menambahkan nutrisi dengan manual kontrolnya di seperti ini. Nah, nanti akan terjadi penambahan nutrisi di pipa kedua ini. Dia akan netes secara kontinu. Nah, di samping kita melihat melalui handphone Android, kita bisa melihat secara manual di LCD seperti ini. Oke, kemudian setelah parameter uji ini udah memenuhi standar, kita bisa mengalirkan air yang sudah baku mutunya bagus ke hidroponik. Nah, di sini dia akan mengalir, bisa menunjukkan ya. Tapi ini kita bisa pantau. Nah, ini ada debitnya muncul secara bertahap seperti ini, 18 debitnya. Nah, seperti ini. Oke, itu Bu yang bisa saya tunjukkan untuk mekanisme dari urban farm system ini secara singkat seperti Baik. itu. Terima kasih Pak Farid. Bapak Iya, ini Bu. ada pertanyaan. Iya, Bu. Sensor ultrasonic gunanya untuk apa ya? Tadi sudah saya jawab. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi bisa masuk di sini. Di sini ada sensor ultrasonik. Ini sensor ultrasonik untuk memberikan laporan tentang volume air, Bu. Jadi volume air penampung dari olahan limbah. Jadi limbah yang diambil, air limbah yang diambil dari tangki bawah di situ, kemudian naik ke filter RO. Nah, ketika air ini nanti sudah penuh, volume di tangki ini sudah penuh, maka ultrasonik ini memberikan notifikasi dan secara otomatis akan mematikan pompa pada air limbah. Gitu, Ibu. Baik, sekarang ada Pak Yaya akan bertanya secara langsung. Halo Pak Yaya. Ya, halo. Silakan Bapak. Ya, halo. Halo. Ya, terima kasih. Nama sekolah Pak, dari mana? Itu tadi SMK Negeri 3 Cilegon, Banten. Oh, oke. Silakan pertanyaannya ke Pak Farid. Oke, Bapak, ya, terima kasih tadi sudah ada yang menyampaikan juga. Jadi, Iya, Bapak. Hidroponik sistem itu, alhamdulillah saya juga sedang mengembangkan di sekolah. Iya. Jadi ya, tapi masih manual. Kami memanfaatkan air limbah wudhu bagi anak-anak, Iya. cuci tangan. Kami membuat penampungan, kemudian penyaringannya dengan sabut atau dengan hijau, pasir dan batu. Betul. Dan ini terkendala memang kalau untuk apa istilahnya mikrokontrolernya ini. Iya, Bapak. Tadi udah ada teman kita menyampaikan Pak Syawat tadi, Pak Widodo ya. Iya, betul. Memang berharap memang nanti ada tindak lanjutnya. Jadi setelah terkontrol kekurangan-kekurangan melalui sensor, ya diharapkan nanti ada pengembangan bagaimana nanti ada mekanisme menindaklanjuti gitu. Insya Allah, mungkin kami dari SMK Negeri 3 akan mencoba, barangkali nanti bisa berhasil. Mau kita sharing lah dengan Bapak di gitu ya. Insya Allah saya apresiasi sekali dengan apa yang kita sampaikan. Jadi insya Allah sudah satu ide ini Pak. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Ibu juga tadi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Jaya. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak Yaya, kita bisa sharing-sharing lah nanti. Baik, terima kasih Pak Yaya. Bapak Ibu yang masih
ada pertanyaan, silakan Pak Dadan di kolom chat sudah habis pertanyaannya. Tidak ada lagi pertanyaan. Ada Baik. langsung? Ya, silakan, kita masih ada kesempatan ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu pertanyaan secara langsung kepada Pak Farid. Mungkin lagi berpikir untuk mengembangkan program sama ya di sekolahnya ya Pak Farid ya. Iya Bu, iya. Ya, baik Pak Farid, mungkin bisa ditampilkan terkait kontak Bapak di situ ya. Benar-benar nanti ada SMK yang mau menghubungi mengenai sharing diskusi mengenai urban farm yang dikembangkan, Pak. Mungkin bisa ditampilkan di slide-nya, Pak. Oh ya. Alamat ya, alamat. Ya, alamat, kemudian kontak Bapak, Siap. dan sebagainya. Nomor kontak, monggo. Tulis saja. Iya Pak, orang besar. Besar sekalian. Ukurannya. Belum terlihat, masih abu-abu. Ya, dulu. Ini kontak personnya SMK kan Bu ya? Iya. Ya, Bu Umi, itu ada Pak Tugi ingin bertanya langsung, Bu Umi. Oh iya, sebentar, ini lagi melihat nomor teleponnya Pak Farid. Baik, ini juga ada pertanyaan sih Pak di chat, nanti kita habisin ya. Sekarang ini Ibu ya Pak ya. Halo. 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 Bapak apa Ibu ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Oh Bapak, Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mau bertanya Bapak. Iya Bapak, monggo. Ini ya Bapak, untuk perangkat itu, apakah jarak akses Android ke kira-kira seberapa jauh? Jadi kalau misalkan kita akan atau memantau dari Android, itu kira-kira sampai seberapa jauh dari perangkat tersebut? Terima kasih. Karena kami memanfaatkan internet Pak ya, jadi ya kita mau kemana saja bisa kita pantau Pak. Jadi mau keluar kota pun kita bisa memantau. Mau ya tidak terbatas Pak, karena kita pantauannya langsung menggunakan Android dengan jaringan internet. Kecuali kalau jaringan internetnya kita lost itu ya kita nggak bisa mantau Pak. Untuk yang ini Pak, yang di perangkat supaya bisa akses internet, koneksinya bagaimana Pak? Sampai saat ini kita masih fine-fine aja. Jadi kita misalkan kita ke Jogja, kita tinggal mantau, jadi bisa jalan Bapak.
Maksudnya begini Pak, Iya. yang saya tanyakan adalah perangkat untuk koneksi internet dari peralatan itu Pak. Jadi supaya bisa terhubung ke internet, apakah kita pakai mikrotik atau bagaimana modelnya? Oke. Jadi untuk koneksi internet ya, jadi untuk koneksi internet itu bisa didapat dari poin, jadi dari internet seberapa jauh gitu ya. Seberapa jauh ya, memang untuk yang urban farm system ini memang kami tempatkan di sekolah. Jadi urban farm system ini kita tempatkan di lingkungan sekolah. Paling jauh kita paling cuma berapa ya? 20 meter ya. 20 meter Bapak. Jadi karena ini untuk yang ini Bapak, jadi yang urban farm system ini karena berada di lingkungan sekolah, kemudian sampingnya adalah hidroponik, jadi ini memang tidak terlalu jauh dari akses. Kecuali kalau yang dari Android, itu tidak ada masalah. Akan menjadi masalah memang kalau sekolah itu internetnya off. Nah ini kita nggak bisa mantau Pak. Gitu. Kemudian ini Pak, terkait dengan koneksi internet. Itu pembebanan ke kuotanya bagaimana? Kalau misalkan kita pakai data, Pak. Iya. Untuk beban kuotanya. Iya, Pak. Jadi untuk kuotanya ini relatif kecil, Bapak. Jadi untuk mengakseskan internet dari urban farm system ini karena hanya mengupload data. Jadi data ini berupa angka-angka yang kita baca di LCD. Jadi saya kira tidak terlalu besar. Kira-kira berapa ya Pak? Belum pernah ya. Tapi kecil sekali kok Bapak. Sangat kecil. Jadi tidak terlalu besar untuk bandwidth yang dihabiskan untuk urban farm system ini. Oke Pak, terima kasih. Oke, gitu Pak. Yes, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ruki. Sekarang saya ke Pak Jufri. Halo. Halo Pak Jufri. Halo Pak Jufri. Kalau belum ada, saya ke chat dulu kali ya. Bapak, ini ada pertanyaan sebentar. Ini udah. Dari Pak Bayu Angga Febrian, dari SMK Negeri 2 Jenny Ponto, Sulawesi Selatan. Bapak Farid bisa dibantu untuk programnya nanti Bapak? Maksudnya pemrogramannya? Iya. Nanti menghubungi saja mungkin ya. Iya, monggo. Ya nanti kita bisa tutorialnya gitu Bu ya. Ya, siap. Baik, ini ada Pak Abdul Kayi. Ya. Halo, Bapak. Halo. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Bapak. Ya, jadi mungkin sama dengan yang lain tadi, harapannya dengan adanya program ini bisa dikembangkan di sekolah kami. Memang untuk hasanah keumuman, untuk pembantu, kalau bisa nanti bisa dikembangkan. Pertanyaannya sama, makanya nanti mungkin programnya, nanti tutorialnya, termasuk nanti perangkat modul-modul yang ada itu bisa ke kami atau ke anak-anak, minimal anak-anak bisa mencoba untuk mengembangkan itu. Minimal itu harapannya. Jadi semuanya berharap seperti itu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Abdul. Bentar, ini ada dari udah ya. Mohon informasi alamat bisa di-share atau dikopikan di chat saja katanya Pak.
Ya Bu, ini masih proses. Gimana? Ya, masih proses. Sudah Bu, sudah kirim. Ke everyone atau ke attendee ya Pak, jangan di panelis. Kalau di panelis nanti yang membaca hanya saya. Iya, siap. Ini biar sama IT-nya dikirim. Ya, baik. Iya. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Pak Dedan, saya cek di ruang chat sudah tidak ada. Yap. Baik, kalau sudah tidak ada, kita sudah dari 1 jam ini Pak. Iya Pak Dadan. Kita selenggarakan. Nah, nanti mohon izin nanti hasil rekaman ini kami akan share juga di channelnya YouTube dan medsosnya. Siap Bapak. Jadi SMK, sehingga yang tidak hadir pada hari ini barangkali ada kegiatan yang sama, kemudian agenda yang sama, saya kira tadi bisa menyimak ulang di YouTube gitu. Iya Bapak. Nanti sehingga informasi kontak Bapak juga bisa diberikan di sana. Baik, saya dan Sukma atas nama Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Kartini Farid yang sudah memberikan informasi yang sangat menarik, contoh baik mengenai urban farm, dan tim dari SMK Bapak Pak, pastinya banyak tim yang membantu. Terima kasih banyak ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Umi yang sudah membantu menjadi host sekaligus membantu moderator pada acara hari ini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah hadir, yang sudah bertanya diskusi aktif pada acara pada hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang di SMK Bapak Ibu masing-masing, dan nanti silahkan kontak langsung ke Bapak Farid. Nanti kita bikin agenda selanjutnya mengenai materi tersebut, kita kemas dengan kemasan yang lain, apakah ada pelatihan dan sebagainya. Kemudian mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, semangat dalam masa pandemi, terutama terus menjaga komunitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Farid, terima kasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Saya Upi Purwosari dari Kota Bogor undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.